alhamdulillahi ala huluwi qadaihi wa murri wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenengan masyarakat kampung mriki, masyarakat kota Surabaya, para kiai, para sepuh, khususipun sedaya takmir masjid, pengurus masjid as-syuhada ingkang tansah dipun mulyakaken kaliyan Allah, ugi panjenengan piantun-piantun sae, khususipun pangabadipun Qofilin, jamaah dipun Qofilin, sedaya penderek Gusmi. Kepareng matur, monggo kita menika sareng-sareng benar-benar memanfaataken sisa-sisa umur ingkang dipun paringi Allah dhateng kita sedaya niki, baik yang muda atau yang sudah tua, karena Allah menika paring batasan waktu dhateng kita sedaya. Bahkan setiap acara ngeten menika kawula selalu matur bilih umatipun Kanjeng Nabi dipun takdir umuripun iku pendek, Bapak Ibu nggih. Boten sami kalian umatipun pada zaman nabi-nabi rumin. Paling sekitar 60-an pitung doso. Dados kula lan panjenengan enten iki nggih. Saben dinten sibuk aktivitas milai saking nyambut damel patuh nafkah, ngopeni keluarga, hidup bermasyarakat, dan lain-lain. Ini kadang-kadang memang membuat kita itu terlena bahwa kehidupan kita pasti akan berakhir. Bahkan menawi dipun kalkulasi Bapak Ibu, perjalanan kita sebagai manusia, mungkin saat ini kita itu mungkin masih dalam katakanlah 5% dari perjalanan kita sebagai manusia, baru 5% saja. Kan dipun istilahaken kita gesang tentunya kena sekedar numpang lewat kemawon, tapi sekaligus tempat di mana kita itu mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Nyuwun sewu. Semisal kados kula panjenengan iki nuturi pidato. Nah, ini kan teori. Siapapun bisa. Pengajian, mawidatul hasanah. Mungkin lari-lari SMP pun kata ikan pinter berpidato. Termasuk ngaos kitab wonten pesantren, itu kan teori. Tapi yang paling sulit adalah praktek amaliyahnya. Atau sebut semisal bagaimana? Misal, kula piyambak nggih. Mami kula itu berpidato, monggo kabeh menungso tansah istiqomah taat dhateng Allah. Banyak berbuat kebaikan di dunia ini. Selalu taat dhateng perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Loh mungkin lari anu sakit ngendikan ngoten niku. Tapi praktek amaliyahnya, praktek ilmu yang kita miliki ini. Pamila nyuwun sewu Bapak Ibu. Kados kula panjenengan ngeten iki. Sebenarnya tidak ada satu pun yang patut dibanggakan di hadapan Allah. Kita ini manusia biasa. Walau kita itu dikatakanlah sholat istiqomah lima waktu, kita siam Ramadan, tapi tanpa disadari kesalahan terus berjalan, dosa-dosa terus berjalan, maksiat terus berjalan. Pramila wonten kesempatan bulan Ramadan ngeten iki. Langkah pertama
sareng-sareng mohon ampunan datang Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini, termasuk mohon ampunan dosa-dosa dan dosa-dosa yang sebab kita sedaya. Lah, kata dikul hofil niki karya Gusmi. Zikir coba dok kita tancah imut datang Allah. Ingkang nembe dipimpin anak kala-kala wau. Guru besaripun jelas panjenenganipun Gusmi. Katakanlah seorang Ki Hamid Pasuruan, waliyo besar di Jawa Timur ini, ngendikaaken bilih tingkat kewaliane Gusmi iki sak dhuwurku. Lah Gusmi damel dikul hafilin. Panjenengan cermati. Isinipun istighfar segalatus doa robbana atina fid dunya hasanah wonten ayat kursi asmaul husna matehai kanjeng Nabi matehai waliyo kelas dunia. Dikiripun sae guru besaripun jelas. Katakanlah orang yang bisa dipercaya. Kita dereke atau dumugi akhir. Pramila monggo kejawi kita ini istiqomah sujud 5 waktu. Bulan Ramadan dipun isi ingkang sae. Tetep kewajiban kita teng donya niki nata ekonomi, nata keluarga. Dikul hafili dipun amalaken wonten dalem sak waji-waji. Lajeng sekali waktu kumpul-kumpul ngeten iki. Sebab ngeten di Bapak Ibu nggih. Semisal kados kula panjenengan ngeten. Jujur kadang seolah-olah perasaan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Seolah-olah kita masih jauh dari kematian. Padahal Allah mematikan seseorang itu tidak pandang sehat atau sakit, tidak melihat usia tua atau muda. Ayo sewu. Semisal kados kula panjenengan. Ini pasti terjadi. Badan kita niku sakit. Oleh keluarga dibawa ke rumah sakit. 2-3 hari oleh dokter dinyatakan kita meninggal dunia. Semisal maaf, umpamina nama kita itu Pak Bambang, Pak Anton, Pak Ahmad. Keluarga begitu mendengar kalau kita meninggal dunia, mereka menangis dan mempersiapkan kedatangan kita. Tapi perlu diingat, tetangga teman-teman kita ketika takziah, mereka tidak lagi menyebut nama. Mereka tidak lagi menyebut nama. Tapi berganti, jenazah sudah datang apa belum? Jenazah sampun dugi napa dereng? Iki orang mungkin sudah melupakan nama kita. Bahkan keluarga kita pun suatu saat akan melupakan kita. Perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu. Napa malih panjenengan yang hidup di tengah-tengah kota Surabaya super sibuk ini. Monggo estu istiqomah. Semisal begitu mireng suara adzan, tinggalkanlah aktivitas. Perlu tidak masjid sholat berjamaah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Estu, masya Allah. Kula betul nuturi panjenengan. Kula nasihati kula ingkang mungkin dimanfaatkan ke panjenengan sedaya. Sebab ngeten Bapak Ibu nggih. Nyuwun sewu. Sebesar kados kula panjenengan punya istri begitu indah. Tapi pernahkah kita terpikir bahwa kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban? Bisakah engkau mendidik istrimu menjadi solihah? Sebetulnya anak titipan dari Allah ini. Kita pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bisakah engkau mendidik anak-anakmu menjadi solih dan solihah? Ilmu yang kita miliki, Allah juga akan minta pertanggungjawaban.
Bisakah engkau mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kamu miliki? Waktumu engkau habiskan untuk apa? Usiamu kamu habiskan untuk apa? Harta bendamu dari mana dan engkau kemanakan? Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Pramila, nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Kados ingkang dipun dawuhaken fa'mal masyita fa innaka majrubi. Kanjeng Nabi niku dawuh, berbuat sesuka hatilah kamu di dunia ini. Berpesta poralah kamu di dunia ini. Tapi ingat, Allah Maha tahu, Allah Maha merekam, dan Allah Maha membalas. Niki masjid nggih, tempat yang suci. Tidak pentas semisal saya berbicara tentang politik. Bukan tempat untuk merendahkan orang, bukan tempat untuk menghujat orang, tapi tempat kita untuk bareng-bareng tafakur dapat Allah, bareng-bareng nyuwun dapat Allah. Sedaya niki terutama ingkang dalu niki dipun takdir lenggah wonten masjid ingkang sae niki sedaya mugi-mugi dipun paringi slamet dunya akhir. Pramila, kalau semisal pinanggih takbir masjid, pengurmat, kula lalu matur, panjenengan telateni nggih Bapak, panjenengan istiqomahaken aktivitas jenengan yang mulia ini. Sebab wonten akhir zaman ngajak piyantun remen sholat berjamaah wonten masjid. Ini tidak semudah pada zaman kakek nenek kita dulu. Karena memang masing-masing sudah sibuk dengan sendirinya. Tapi kalau tetap meyakini apa yang dipundawahkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa panjenengan ini mengurusi masjid ngopeni, masjid istiqomah jamaah 5 waktu, panjenengan insya Allah akan menempati istana yang indah di surga nanti. Nyuwun sewu, waktu datang di Gunung Hofil ini gini. Sebabnya terlalu istilah pun datang. Kita kan menungso biasa, banyak kekurangan, dosa kata. Lalu sekali lagi saya haturkan, mampukah kita yang sembarangan pas-pasan ini untuk berjalan ke akhirat tanpa mendekati waliullah? Kula wangsuli malih, kita yang manusia biasa ini, yang nyuwun sewu, dosa kita pada Allah juga banyak. Dosa terhadap sesama manusia ugi kathah. Niki cara istilahipun piantun-piantun tasawuf, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh tawasul. Tawasul untuk nyambung datang Rasulullah dan nyambung datang Allah. Lewat para wali-walinya niki, pramila panjenengan cermati di Gunung Hofil nggih, Mate Hajar Bakutin Al-Jilani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Robiah Adawiyah, waliau kelas dunia. Nah, Gusmi, orang yang bisa dipercaya. Pramila, mugi-mugi silaturahim kita ing dalu menika lenggah wonten masjid ingkang sae menika. Mugi-mugi bento barokah ingkang ageng. Lah termasuk niki, gesang kita wonten donya niki. Mugi-mugi Allah paring kemudahan. Sebab walau bagaimana, kita kan masih ada di dunia. Tidak lepas dari urusan dunia. Kita kadang-kadang punya problema, punya masalah. Juga di pekerjaan, kesehatan, keluarga, anak-anak. Mugi-mugi berkah saking Gunung Hofil ini. Sedaya dipun paringi sae, dipun paringi padang, dunya wa akhirat. Pramila, sekilas penjabaran itu tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan dengan kesombongan kita. Kula wangsuli malih, tidak ada alasan kita untuk merasa yang paling
paling hebat, merasa yang paling suci, merasa yang paling pintar. Tidak ada alasan itu. Tidak ada alasan itu. Sebab ukuran takwa seseorang pada Allah itu kan sama-sama tidak tahu. Yang bisa melihat ukuran tingkat ketakwaan kan hanya Allah kemawon. Pramila nyuwun sewu nggih. Panjenenganipun Gusmi. Manusia yang dawuhipun para waliwah nggih. Kula lek matur semisal si niku waliwah, didasari memang sing dawuh niku para waliwah. Mboten asal sebut niki wali mboten. Kula wangsuli malih seorang Gusmi nggih. Pada saat hidupnya itu ya Allah selalu rendah hati, selalu tawadu, menghormati siapa saja itu yang namanya makhluknya Tuhan. Tiang nakal, tiang preman dan lain sebagainya. Benar-benar menjaga hatinya. Tidak ada alasan untuk takabur di dunia ini. Napa malih nyuwun sewu. Kita ini bisa sakit. Kita banyak kelemahan. Dan yang paling menakutkan adalah sedaya biyadun niku dipun hadang oleh salah satu kalimat sohi sabir wala tajal dakirul maut. Kematian akan datang menghampiri kita sedaya. Pramila ya Allah, mugi-mugi kita dipun paringi selalu sehat. Nggih. Diparingi panjang umur ingkang sae. Panjang umur ingkang sae dalam artian astu umur kita niku bermanfaat. Sampun ngantos sia-sia. Sampun ngantos sia-sia. Termasuk nyuwun sewu nggih. Kula kematur berpidato, ngaji kitab, nuturi, pengajian itu kan teori. Ibadah praktek semisal sholat 5 waktu, dedes Quran, sedekah, lajeng nulungi manungsa liya. Iki kan ibadah praktek. Sedangkan yang akan dilihat oleh Allah kan praktek ibadah kita. Terus intinipun mugi-mugi sedaya dipun paring husnul khotimah. Kula mboten batur kata-kata ingkang jelas Bapak Ibu nggih. Bilih perjalanan kita taksih panjang sangat. Kula kok matur, kita ini mungkin masih dalam batas 5% saja. Kita akan dimatikan oleh Allah. Kita akan menjadi penghuni kubur. Sampai menyang dinten kiamat. Ya Allah, ya Allah. Dan kelak kita akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti. Terus pengadilan-pengadilan dari Allah. Dan Allah sudah menyiapkan 2 tempat untuk kita sedaya, nggih menika surga dan neraka. Manusia cerdas itu adalah mereka yang fokus akhirat dengan tidak meninggalkan kewajiban kita tentunya niki. Sedaya mugi-mugi dipun paring bejo donya akhirat. Ingkang terakhir, sekali lagi panjenengan amalaken dipun pilih niki. Untuk Masya Allah manfaatipun kathah untuk penentram hati, untuk obat hati, penambah hati, bagaimana agar kita tegar menjalani liku-liku kehidupan kita tentunya ini. Sebab namanya manusia sampai mati sekalipun tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Itu sampai mati. Kadang diuji kesehatan ibu, kadang diuji ekonomi ibu dan lain sebagainya. Untuk penambah hati di COVID. Kedua, untuk mendekatkan diri kita pada Allah di COVID menika. Dan yang paling inti untuk tabungan kita dari akhir, di hari akhir. Bahkan cari kula haturaken. Semisal kelak wonten ing yaumal hisab, yaumal mizan di akhirat.
ternyata dosa-dosa kita lebih banyak ketimbang amaliyah kita. Anak tidak mampu menolong orang tuanya. Orang tua tidak mampu menolong anaknya. Apa yang kita banggakan? Panjenengan derek dikul hofil ini. Tak cek gadah tabungan. Remen mate hai poro wali. Nawa itu derek negusmi. Sebab Kanjeng Nabi memang dawuh bahwa manusia itu kelak akan berkumpul bersama orang yang dicintai di akhirat nanti. Dan Kanjeng Nabi ugi dawuh bahwa kelak ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan memasuki pintu surga, ketika para wali-wali akan memasuki pintu surga, Allah dawuh berhentilah dulu. Ajaklah orang-orang yang mencintaimu atas izinku untuk masuk ke dalam surgaku. Mungkin termasuk kita sedaya niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil azmi khamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamid Jaludin Kusmi wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Jami'il awliya wa sholihin fi hadi'i dairah, khususon Mbah Ali Rahmat Sunan Ampel, Mbah Karimah, Mbah Bukul Gustoha Ujari, Mbah Toyib, wa khususon al-mabburina fi kampung mriki, khususon Mbah Abdurrahman rahimahumullah. Al-Fatihah. Sesepuh-sesepuh para leluhur ingkang bersasa berdirinya Masjid Syuhada menika rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiyang sepah kita sedaya, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut, sampun seda, sampun sowan wonten ngarsanipun Allah rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Kama araftana la haula wala quwwata wala lana fawatna wa baqalna urana wa mushkilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Berilah kami kesempatan taubat datang panjenengan ya Rabbal Izzati. Ya Allah, atisna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahdina fil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan. Kami ini ketabahan, kekuatan, kesabaran, ketegaran menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Ya Allah, giat iman, istiqomah taat datang panjenengan fi husnil khotimah ya sahibal asmaul husna. Panjenengan pemilik alam semesta ini, panjenengan sang maha perkasa, panjenengan pemilik kun fayakun. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, yang hina, dan tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap mahfirah, rahmat dan ridho dari panjenengan. Berilah kami sekeluarga, ya Allah, najem ingkang sae, najem ingkang sae, bahagia fit dunya, bahagia fil akhirah, wilujeng fit dunya, wilujeng fil akhirah, wa jalini wa iyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah.